Assalamualaikum semua trader, selamat sore. BBM Auto Chartis kali ini sudah memasuki update yang ketiga, di mana fitur validasi sinyal ekstrim sudah aktif, sehingga setiap trader pengguna BBMA sekarang sudah tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk menganalisa pair-pair yang sebetulnya sinyal ekstrimnya sendiri sudah invalid. Langsung saja kita attach, kita masuk ke chat kosong. Kita lihat di sini BBM Auto Chartis versi 103 di update tanggal 28 Desember. Kemudian di sini ada pilihan bar. Maksudnya ini jumlah bar SIP yang dihitung dari saat ini ke belakang. Karena di dalam strategi BBMA ini kita hanya membutuhkan bar SIP terakhir. Saya rasa jumlah 500 bar ke belakang ini sudah cukup. Kemudian di sini ada trading style, ada 4 pilihan. Yang pertama adalah swing trading. Kita akan menggunakan diagram weekly, daily, dan H4 untuk swing trading ini. Dan major trendnya kita menggunakan monthly. Kemudian intraday 1 kita menggunakan diagram BBMA dengan time frame daily, H4, dan H1. Sedangkan major trendnya kita menggunakan weekly. Kemudian intraday 2 kita menggunakan diagram BBMA di time frame H4, H1, dan M15. Sedangkan major trendnya kita mengikuti daily. Dan terakhir di sini adalah scalping, diagram BBMA yang digunakan menggunakan TF H1, M15, dan M5. Dan major trendnya tetap kita menggunakan daily trend. Nah, kita akan coba di intraday 2. Kemudian di sini ada nama-nama fire, ada sebanyak 20 simbol. Untuk nama-nama fire ini harus disesuaikan dengan nama fire di server brokernya masing-masing. Karena untuk akun Sen misalkan di sini ada akhiran huruf C. Atau untuk akun-akun jenis lain misalnya ada karakter strip, ada titik, atau mungkin ada huruf-huruf lain. Yang jelas disesuaikan dengan nama fire di setiap server brokernya. Mungkin berbeda-beda. Kemudian di sini ada show description, kita jawab yes aja. Ini hanya keterangan di bawah tabel dan itu saja. Kemudian kita langsung oke. Ini adalah tampilan awalnya. Kita geser sedikit chart sheet-nya biar kelihatan. Di sini ada beberapa komponen di dalam BBM Auto Chartis. Tentu saja komponen utamanya adalah chart yang sudah secara otomatis muncul indikator-indikator yang sesuai dengan indikator dari strategi BBMA. Yang pertama di sini ada, kita perbesar. Yang pertama ada yang namanya Bollinger Band yang terbagi atas 3 komponen, yaitu top BB, ini, mid BB, dan low BB. Kemudian ada moving average untuk pengukuran tren. Di sini kita menggunakan EMA 50. Dan indikator lainnya MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low. Oke, ini indikator-indikator yang digunakan di dalam strategi BBMA. Dan di sini sudah terpasang menggunakan nilai default daripada strategi BBMA itu sendiri, yaitu Bollinger Band menggunakan Bollinger Band default. Kemudian
MA50 tentu saja menggunakan periode 50 eksponensial, di apply-nya di close. Kemudian MA5 menggunakan linear wedge, MA5 low juga, MA10 juga, semuanya menggunakan linear wedge. Dan yang selanjutnya di sini ada tombol-tombol yang lain seperti chart scroll. Kadang-kadang kita ingin melihat ke belakang. Misalkan kita ingin tarik ini ke belakang, tetapi dia selalu balik karena memang secara otomatis di scroll. Kita matikan boleh dari sini. Sebetulnya fungsinya sama dengan yang ini. Ya, sama. Seperti itu. Jadi kalau kita matikan, tombol ini warnanya gelap, kita bisa geser dan dia tidak bergerak ke belakang. Kita bisa mengecek area-area yang ada di belakang yang tertutup. Kemudian ada chart shift. Ya, untuk chart shift ini sama dengan yang ini atau yang ini. Ya, kita bisa hilangkan, kita bisa aktifkan. Kita bisa menggunakan chart shift yang ini, sama. Kenapa ini dibuat? Padahal di sini ada. Kadang-kadang kita ingin menampilkan chart dalam bentuk full screen agar lebih leluasa, sehingga kita bisa tetap mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi-fungsi daripada chart scroll dan chart shift. Kemudian yang selanjutnya inilah tombol refresh. Tombol refresh ini untuk mengembalikan ke nilai awal apabila kita sudah merubah-rubah ukuran dan sebagainya. Screenshot fungsinya adalah untuk menangkap layar dan akan disimpan di dalam folder file di MTE4 Anda. Oke, dan ini untuk zoom in serta zoom out sama dengan ini. Ini juga dipasang barangkali suatu saat kita ingin menggunakan full screen. Selanjutnya di sebelah kanan di sini ada toolbox. Saya namakan toolbox. Ini ada tombol time frame, daily, H4, H1 dan M15. Apabila tombolnya aktif, maka warnanya lebih terang. Seperti sekarang berada di Euro USD H4. Euro USD H4 dan ini H4-nya berwarna lebih terang. Kalau kita masuk ke hourly, ke H1, maka yang terang yang ini dan kita sekarang berada di H1. Seperti ini. Kalau kita refresh, maka dia akan kembali ke default, yaitu berada di time frame H4 sesuai dengan stylenya, yaitu kita menggunakan intraday 2. Kemudian di sini ada TF0 dan TF1. Ini adalah tren mayor dan ini adalah tren semasa. Atau misalnya kalau kita menggunakan style intraday 2, TF0-nya adalah daily, TF1-nya adalah H4. Ini ada tren daily-nya dan ini adalah tren H4-nya. Kemudian ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah, candlestick momentum, dan full setup validate atau validasi, kolom validasi ini. Di setiap kolom ini ada nilai, isinya adalah berupa angka, dan angka ini adalah angka candle, angka usia candle. Seperti contoh kita misalkan di sini ada TF1 isinya 17, warnanya hijau. Kita perbesar dulu. Oke. Di dalam strategi BBMA, ketika mid BB berada di atas MA50, maka artinya bahwa sekarang kita sedang berada di tren bullish. Dan terjadinya tren bullish kapan? Yaitu 17 candle yang lalu. Kita hitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Disinilah terjadinya perpotongan dari mulai tren bearish menjadi tren bullish, yaitu di candle ke-17 atau selama 17 kali 4 jam yang lalu. Kemudian ekstrim. Di sini tertulis X. Kita perkecil. X artinya adalah invalid. Kenapa invalid? Sesuai dengan rule atau aturan daripada strategi BBMA, bahwa apabila sebuah extreme sell lalu muncul candlestick momentum buy atau candle momentum berlawanan, maka ekstrim tersebut dianggap sebagai invalid. Kita mau lihat di berapa sih sebetulnya terjadi ekstrim. Validasinya kita matikan, warnanya abu ya. Kita lihat di sini. Di sini ada extreme sell. Kita kalau mau hitung ini adalah candle ke-46. TP wajibnya di candle ini. Lalu tidak ada MHV, tidak ditemukan MHV. Untuk pembahasan mengenai MHV dan seterusnya mungkin kita bisa lihat nanti di video berikutnya. Kemudian di sini ada CS arah tertulis W, artinya waiting, memang belum terbentuk untuk pair Euro USD. Yang jelas kita tidak perlu menganalisa lebih jauh ketika sebuah pair dinyatakan ekstrimnya adalah invalid. Kita lihat, oke, ini invalid kan? Terlihat di sini tertulis warnanya abu-abu, artinya memang sudah invalid. Dari mana kita tahu invalid? Secara manual, di sini kita sudah melihat bahwa terjadi momentum buy, sementara di sini ekstrimnya sell. Yang kita carikan momentum sell. Tapi di sini muncul momentum buy, maka ekstrim sellnya dinyatakan sudah invalid. Kita coba masuk ke GBP USD misalkan. Ini juga invalid, ekstrim sell sudah muncul momentum buy. AUD USD, ekstrim sell juga muncul momentum buy. Kemudian NZD USD juga sama, USD JPY, USD CHF. Nah, untuk USD CHF di sini ternyata valid. Kita coba perkecil. Di sini ada extreme sell, ada TP wajib turun, kemudian ada MHV, ada CSAK dan ada CSM. Ya. Sebetulnya sesuai dengan aturan daripada strategi BBMA, setelah CSAK ya, setelah CSAK kita bisa mengambil entry ketika harga memasuki area MA5 high dan MA10 high, yaitu yang dua ini ya. Nah, yang ini. Jadi kalau harga masuk ke sini kita bisa entry sebetulnya. Tapi kalau tidak memasuki ke sana, ke area sana, berarti kita tidak melakukan entry. Kita bisa menunggu momentum. Di sini terjadi CS momentum di candle ke-21. Maka kita juga menunggu harga menyentuh area-area di mana MA5 high dan MA5 low itu tercapai oleh harga, yaitu daerah sini. Berarti kita bisa sell di sini kan, 1, 2, 3. Kita bisa melakukan sell di sini 3 kali. Artinya kita menggunakan single time frame. Kita hanya menggunakan H4. Ya, metodenya kita hanya menggunakan H4. Kemudian di sini ada lagi sell. Harga masuk sini kan. Ini sell, 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 sell. Beberapa kali sell kita bisa melakukan. Makanya di strategi BBMA banyak sekali entry-entry yang berlapis-lapis. Nah, kemudian di sini ada baris H1. Di H1 di sini sudah terbentuk juga ekstrim dan MHV. Jadi kalau kita mau entry multi time frame ya, H4 adalah sebagai setupnya, lalu H1 nanti kita gunakan untuk konfirmasi atau untuk entry. Kita masuk ke H1 misalkan ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita nanti akan melihat area-area untuk entry di H1. Ya, area-area entry untuk di H1. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke H4. Di sini ketika kita sudah menemukan candlestick momentum
Disinilah kita sebetulnya sudah mulai bisa melakukan entry, ya, baik itu di single time frame di sini, ataupun kita menggunakan time frame yang di bawahnya, yaitu di H1 atau di M15. Supaya memudahkan kita coba berikan arsiran di sini. Warna merah karena kondisinya sedang sell ya. Kita coba warna merah, kita perbesar. Kemudian kita masuk H1. Nah, kita perkecil. Berarti ini adalah area-area entry di mana CSM di H4 itu kan sudah terbentuk di sini. Nah, kita entry ketika extreme sell muncul, kita entry sell. Ketika MHV muncul, extreme sell. Tetapi kita bisa melihat juga entry-nya kapan lagi. Kan ini sudah kelewat nih, ini juga sebetulnya extreme sell. Kita bisa entry di sini kan. Nah, kita lihat di trace sell-nya. Nah, di sini kita bisa entry sell, entry sell, entry sell, entry sell, entry sell, entry sell, entry sell. Ini yang sudah berlalu ya. Ini yang sudah terlewat. Nah, nanti kita juga bisa melakukan entry sell di belakang. Setelah ini, oke. Nah, ini untuk H1. Kemudian untuk M15, kita juga bisa melihat apakah di sini bisa di trace sell-nya. Ada beberapa kali di sini sell-nya. Ini sell ya. Di sini ada beberapa posisi di mana kita bisa melakukan sell. Dan sell ini dilakukan sesuai dengan setup, di mana extreme sell sudah terbentuk, kemudian candlestick momentum juga sudah terbentuk, dan kita masuk di area momentum sebetulnya di sini, ya. Oke, kita kembali ke awal, kita refresh, kita hapus dulu arsiran yang tadi, kita perbesar. Oke, jadi ini adalah fungsi-fungsi sederhana yang sebetulnya menurut saya sederhana, karena kalau kita harus melukis di mana extreme sell, di mana TP wajib, di mana MHV, di mana CSAK, di mana CSM dan sebagainya, kalau kita gunakan secara manual, saya yakin kita agak lebih malas untuk menggambarnya, apalagi kita menggunakan beberapa time frame dan beberapa pair. Oke, sementara itu saja. Kita nanti lanjut dengan bahasan-bahasan yang lebih detail, terutama tentang MHV, tentang SOP dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.